menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Inggris ternyata tak selalu membuat Meghan Markle merasa bahagia. Yang terjadi justru malah sebaliknya. Istri Pangeran Harry ini kerap kesal oleh kondisi maupun orang-orang di lingkungan istana. Nampaknya, karakternya memang sangat bertentangan dengan budaya keluarga kerajaan yang sudah terbiasa dengan segala protokol yang sudah sejak lama diada-adakan di kerajaan milik Ratu Elizabeth II itu. Belum lama ini, Meghan kembali membuat heboh soal pengakuannya selama masih menjadi anggota senior keluarga kerajaan Inggris dan tinggal di dalam istana dahulu kala. Pengakuannya itu diungkapkan dalam sejumlah podcastnya yang disiarkan di Spotify. Dari sejumlah podcastnya bersama beberapa selebriti ternama dunia, seperti Serena Williams dan Mariah Carey. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang paling dibenci Meghan saat masih tinggal di istana. Apa saja 3 hal yang paling dia benci itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Berbincang dengan Serena Williams di episode pertama Archetypes, Meghan mengatakan bahwa semasa menempuh pendidikan di sekolah Katolik khusus perempuan di Los Angeles, semua murid diajarkan untuk mengejar apapun keinginan mereka. Jadi dia tidak pernah merasa kata ambisius sebagai sesuatu yang negatif. Aku tidak ingat pernah secara pribadi merasa ada konotasi negatif di balik kata ambisius sampai saya berkencan dengan suami saya sekarang, kata Meghan yang dinikahi Pangeran Harry pada 19 Mei 2018 lalu itu, seperti dikutip dari Lollipop. Meghan kemudian mengingat masa-masa di mana dirinya menjadi pusat perhatian saat pacaran dengan Pangeran Harry. Dan pada masa itu menurutnya menjadi ambisius dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Tampaknya ambisi adalah hal yang mengerikan bagi seorang perempuan, menurut beberapa orang, ujar Meghan. Seperti diberitakan Wow Keren, dilansir dari Marie Claire, pada 2016 silam, Meghan pernah membuat sebuah resolusi yang ia bagikan dalam sebuah esai di blog gaya hidup miliknya, Detik. Dalam esai tersebut, Meghan rupanya tak segan menunjukkan sisi ambisiusnya akan masa depan yang lebih baik. Untuk tahun baru ini, satu-satunya hal yang ingin ku capai adalah hidup dengan nyaman. Untuk tertawa. Untuk menikmati, dan untuk menjaga standarku tetap tinggi tapi sekaligus memiliki level penerimaan diri sendiri yang jauh lebih tinggi, tulisnya. Lalu berselang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Juli 2016, Meghan mulai dikabarkan berkencan dengan Pangeran Harry, yang tentu saja termasuk dalam kategori standar tinggi sebagaimana yang ia tuliskan dalam resolusinya, mengingat Harry adalah seorang pangeran dari kerajaan Inggris. Selain soal ambisi pada wanita yang dianggap tabu di lingkungan keluarga kerajaan Inggris, menurut Meghan, hal yang paling dibenci olehnya terjadi saat dirinya menjalankan tugas kerajaan di Afrika. Kami pergi ke Afrika untuk kunjungan resmi bersama Archie. Saat itu, usia dia masih sekitar 4,5 bulan. Setiba di Afrika, kami harus meninggalkan Archie di sebuah rumah tempat kami menginap. Aku berpidato di depan para wanita dan anak muda. Selesainya, kami masuk mobil dan mereka bilang, rumah kebakaran. Apa? Kamar bayi terbakar. Apa? Kata Meghan menirukan reaksinya kala itu. Artis 41 tahun itu mengaku sangat shock dan terguncang setelah mengetahui kamar bayi Archie terbakar. Beruntung saat itu tidak ada korban dan kondisi anaknya baik-baik saja. Namun baginya saat itu dia butuh waktu untuk memulihkan diri. Meghan pun mengungkapkan kekecewaannya karena meskipun masih shock, dia harus tetap menjalani tugas kerajaan Inggris.
Pada akhirnya itu adalah soal bagaimana penampilan kita, bukan bagaimana perasaan kita, kata wanita yang kini menjadi ibu dua anak itu. Adik Archie, Lilibet, lahir pada 4 Juni 2021 lalu. Yang terakhir adalah perlakuan sebagian anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya terhadap dirinya. Pada episode 2 podcastnya, Meghan mengungkapkan perlakuan berbeda yang diterimanya saat berkencan dengan Pangeran Harry. Berbicara dengan Mariah Carey, ibu dari Archie Mountbatten Windsor dan Lilibet Mountbatten Windsor itu mengaku dirinya dilihat sebagai wanita kulit hitam, padahal selama berada di Amerika Serikat, dia dilihat sebagai wanita dengan ras campuran. Jika ada masa dalam hidupku di mana orang fokus dengan rasku, itu adalah saat aku mulai kencan dengan suamiku. Aku mulai paham bagaimana rasanya diperlakukan sebagai wanita kulit hitam. Karena sebelumnya aku diperlakukan sebagai wanita campuran. Dan semuanya berubah, tutur wanita yang ayahnya berdarah Kaukasian dan ibunya Afrika itu. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.